Oke, selamat datang di Cuaca Kebatinan di negeri para pendongeng yang diselimuti kabut optimisme. Ya, sudah berapa bulan off, tapi setidaknya ruang ini bisa mengisi sebuah energi yang nantinya bisa memberikan sebuah energi baru untuk generasi milenial. Baik, luar biasa hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa sibuknya. Dan ini ada Pak Mahmud El Khadri. Oke. Sehat Pak Mahmud? Sehat. Luar biasa. Luar biasa loh Pak, saya tuh cari informasi dengan tuh agak susah juga untuk ngatur waktunya gitu. Cuman dari dulu sempat kepikiran ya kapan ya saya bisa ngobrol-ngobrol langsung sama jenengan itu terkait masalah apapun itu berhubungan dengan seni ya, khususnya di seni pertunjukan itu. Sok sibuk dia, bukan sibuk ya. Sok sibuk. Tapi luar biasa kan jobnya banyak itu Pak artinya gitu. Oke. Mungkin untuk generasi saat ini kan belum tahu artinya itu mungkin siapa sih sebenarnya Pak Mahmud. Tapi kalau di era 2000 atau 9 berapa Pak? 90-an ke atas. 90-an ke atas tuh mungkin sudah familiar ya dengan Pak Mahmud itu. Tapi untuk generasi saat ini mungkin sopo sih kayaknya. Sebuah pertanyaan kan. Oke, Pak Mahmud bisa diceritakan. Di sini temanya memang santai aja, fine. Jadi kita membentuk sebuah komunikasi TikTok yang bisa bisa di kedok tularkan istilah apa berarti kedok tularkan tuh. Nanti bisa dikoneksikan ke generasi saat ini seperti itu. Oke. Gitu Pak Mahmud. Baik Pak Mahmud, mungkin yang belum tahu nih saya tag ini ada sedikit profil ya Pak ya. Atau mungkin Pak Mahmud sendiri yang mungkin menceritakan profilnya gitu ya. Baik ya. Ini Pak Mahmud ini senior di Asdafi dari 1990 sampai sekarang ya Pak ya. Ya, mengelola yayasan ya. Mengelola yayasan ya. Oke. Tapi masih Asdafi sendirinya masih berjalan atau Yayasannya masih berjalan. yayasannya masih berjalan ya? Pendidikannya yang berhenti. Pendidikannya masih, sudah berhenti, oke. Dan ini ada profesi yang pernah digeluti itu ada salah satunya ada penulis, kemudian ada sastra, terus ada dramawan, terus kemudian masuk di pengamat seni itu salah satunya juga penulis naskah, drama, dan skenario film, sekaligus kurator. Ini komplek loh Pak ini, kurator seni rupa ya, terus pengamat seni gitu. Ini yang mau saya kurasi apa nih Pak, malam hari ini? Ya monggo. Tanya apa? Nah, ini komplek ya, saya mau kurasi yang mana ini? Semua sudah masuk di sini semuanya itu. Sedikit bercerita Pak, kenapa kemudian terus memilih jalur seni? Dharma saya kemudian masuk di seni itu apa yang melatar belakang itu? Maksudnya memilih jalan dunia seni. Padahal kalau kita pikir seni sendiri kan jalur after ya. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sesuk piye terus kudu piye gitu. Monggo Pak. Saya kira kalau pertanyaan seperti itu semua seniman tentu akan bisa menjawab hampir rata-rata sama. Iya. Saya katakan sama karena dunia seni itu ada kalanya bisa dibentuk, ada kalanya karena panggilan jiwa atau bakat. Oke, siap bro. Nah, mungkin saya di antara itu. Siap. Di antara itu mungkin karena saya dari kecil suka menggambar. Ya. SMP suka puisi. SMA suka teater. Jadi dari kecil suka baca komik, nonton film. Mungkin pembentukan itu karena ada jiwa seni di dalam diri saya. Makanya saya suka memperhatikan seni. Itu relasinya begitu ya. Gitu ya. Konteksnya begitu. Sih. Nah kemudian lalu terobsesi. Biasanya anak akan terobsesi. Kalau orang yang suka dengan hal-hal yang fisik mungkin jadi tentara. Iya sih. Kalau mungkin orang yang sangat formal sekali mungkin menjadi guru atau jadi pegawai. Iya sih. Nah, kebetulan saya dari kecil sukanya main. Berarti lebih spesifik di motorik tanam ya. Kemana-mana dan kalau mungkin bahasa sekarang petualangan. Meskipun kelas anak-anak sudah senang dolan gitu. Entah kemanapun. Nah, kemudian senang sekali memperhatikan sesuatu yang berkaitan dengan seni kayak gambar, lukisan, komik, puisi, cerita, novel, dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang membentuk. Kemudian saya berkeinginan masuk di salah satu dunia itu. Meskipun akhirnya saya bisa masuk di beberapa seni. Entah seni sastra, teater.
bagi saya itu sana mati aja. Meskipun nantinya toh saya akan bisa mengerucut pada satu bidang yang paling pas buat saya. Nah kalau sekarang mungkin saya lebih pas menjadi penulis, mungkin lebih ke sana, atau mungkin sutradara kalau ada waktu atau ada momen tertentu. Tapi intinya sudah tidak semua seni kita lakukan. Saya kira mungkin orang tidak bisa memanajemen pikiran kalau semuanya dilakukan. Tapi kembali lagi ke vlogger ya, artinya kita kembali ke sejarahnya itu. Apakah berpengaruh besar ya artinya lingkungan dan mungkin yang membentuk itu, ataukah di zaman dulu mungkin ada sebuah paguyuban atau seperti apa? Terus kemudian wah, udah saya memilih seni ini. Padahal kalau kita flashback lagi ke belakang itu, seni kan dulu belum begitu jadikan primadona, masih belum jadikan pilihan yang untuk bisa seperti itu. Tapi pengaruh lingkungan saya kira sangat mungkin. Karena tanpa lingkungan kan satu ruang informasi atau lingkungan itu. Lingkungan itu kan bisa lingkungan secara fisik, itu lingkungan sosial, juga lingkungan literasi, apa yang dia baca atau yang dia pelajari, dan lingkungan apa yang dia apresiasi, itu juga semua lingkungan. Nah, saya kira semua anak di kampung, entah dimanapun, dia punya ruang apresiasi itu, meskipun dengan cara dia, sama nonton TV, TV zaman dulu atau TV zaman sekarang. Meskipun cara pandangnya mungkin berbeda, tapi di situ juga ada ruang apresiasi secara nggak langsung. Anak-anak akan bisa membedakan, ini film kartun yang dia sukai, ini film action yang dia sukai. Itu juga ruang apresiasi yang secara nggak langsung membentuk kepribadian anak itu. Jadi saya bilang bahwa lingkungan juga berpengaruh. Di samping ada ruang yang sangat privat. Ruang privat itu diantaranya bakat. Diantaranya kemampuan memahami yang lebih lain daripada orang biasa. Itu semua karena ada bakat yang terbawa dari lahir. Tapi kalau dari orang tua sendiri mungkin ada dari bakat ke situ ya. Kalau bapak saya malah enggak. Bapak saya seorang pedagang, seorang yang suka dengan hal-hal yang sifatnya pertanian. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi katanya leluhur saya itu ada yang senang seni lah. Seni zaman dulu mungkin ya seni-seni tradisional. Tapi lepas dari itu ukurannya adalah semua keluarga saya, aku, adikku semua di bidang seni. Jadi kayak satu rangkaian keluarga. Berarti mungkin itu memang ada genetis yang mungkin muncul entah dari bapak saya, entah dari kakek bapak saya. Saya nggak begitu mempersoalkan karena itu keniscayaan aja lah. Kita tetap menghadirkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau di keluarga saya itu kita ngomong seni udah biasa karena adik saya juga seorang seniman. Dia seorang karikaturis loh. Terus adik saya lagi ada yang seorang pecinta tanaman bonsai, dan kemudian dia bisa menggambar juga. Tapi artinya seni tidak asing dalam keluarga saya. Meskipun bapak saya bukan seniman. Tapi memang ada momen yang memang untuk selalu diskusi di ruang seni ya, sama keluarga sendiri. Dulu seni waktu zaman sekolah SD terutama, itu cukup cara mengukurnya adalah ikut lomba. Masih ada. Kalau saya menang lomba gambar, adikku harus menang gambar. Jadi kita ada persaingan dalam keluarga itu mencari juara. Meskipun itu tidak wajib harus menang, paling enggak ada tradisi di dalam keluarga saya dulu itu waktu SD atau SMP. Itu ada tradisi mesti ikut lomba selama seni. Seni rupa biasanya atau seni baca puisi. Itu semacam kegiatan di rumah yang menjadi perbincangan antara adik kakak. Kamu ikut apa? Kamu menang apa tidak? Itu artinya itu sudah terbentuk bahwa seni itu sebuah intercept ya, kumpulan. Menurut saya sebuah teknis ya, atau tradisi. Jadi membentuk tradisi itu tidak gampang. Kan tidak semua keluarga anak-anak adik keluarga ngomongkan seni kan jarang sekali. Dan di keluarga saya itu ada diskusi itu, kamu kalau gambar jangan begitu. Artinya pioner ya, yang paling dewasa sendiri, paling besar sendiri dari keluarga. Benar ya, untuk membentuk adik-adiknya gitu. Tapi kakak saya perempuan, dia seorang desainer pakaian, artinya dia juga cuma punya jiwa seni. Gitu. Malah dia sampai sekarang dia bisnis di situ. Gitu. Tapi terkait masalah lingkungan juga, apa sih masyarakat itu? Hampir semua petani semua ya? Enggak, kalau daerah saya kan asli Kendal ya. Asli Kendal ya. Itu malah justru kota dagang. Lebih dagang ya sana. Lebih dekat pasar, rumah saya dekat pasar. Dekat alun-alun. Itu artinya bahwa saya melihat drama itu dari TK. TK itu kalau ada 17-an orang main drama di kampung atau di kecamatan atau di alun-alun. Kalau ada hari tertentu itu hari besar Islam, ada main drama tentang tema Islam. Jadi saya melihat dulu itu drama dilakukan oleh warga dengan nikmat sekali. Sebelum banyak bioskop dan TV ya. Artinya bahwa
kecil saya sudah memperhatikan drama di lingkungan saya yang main orang-orang tua lah, orang tua zaman saya itu. Saya sudah melihat orang main teater, ada grup teater di tempat saya dulu. Saya kecil udah ada teater. Mas Ahmadun Hirvanda itu kalau mungkin pemirsa mendengar, yaitu pendiri teater Patmai di daerah saya. Itu saya masih anak-anak. Artinya bahwa referensi teater malah justru dari kecil sudah melihat grup teater di daerah saya, Kendal. Oke. Nah, kemudian kalau saya di kuliah di Asrafi itu udah kesadaran yang ingin membentuk karakter seni. Gitu. Kalau lingkungan saya kira kebetulan saya sudah tercukupi lingkungan referensi melihat teater di kampung atau di kecamatan atau di kabupaten. Gitu. Nah, kemudian kalau seni rupa itu daerah saya cukup banyak orang ahli kaligrafi, ahli gambar, zaman dulu gambar pemandangan. Terus macam-macam, saya sudah menyaksikan itu di era saya masa kecil. Berarti saya punya lingkungan yang memang tidak hal yang asing. Tapi pilihan menjadi seniman itu mungkin bisa kita diskusikan. Karena pilihan sih. Sebuah ketakutan ketika milih seniman itu jalur yang memang saya lihat seniman itu ya tidak bisa diprediksi dengan keadaan. Tidak bisa mix. Kan dulu tuh orang tua begini. Ketika anaknya juara gambar dia bangga, dipamerkan satu kampung. Anak saya juara gambar. Tapi ketika saya mau kuliah di seni, dia mikir keras. Kowe dadi opo? Jadi ada era di mana orang tua hanya bangga anaknya menang atau punya prestasi. Tapi untuk memilih hidup di situ orang tua mikir-mikir. Karena seni itu kan belum menjadi zaman saya ya. Kalau sekarang kayaknya anak-anak kuliah itu asik-asik aja gitu. Orang tuanya kayak asik-asik aja. Tapi zaman dulu, zaman saya itu orang tua belum pernah melihat atau mendengar anak seniman itu sukses, itu belum ada referensi. Tapi kalau mendengar pegawai sukses atau bidang lain sukses, dia sudah biasa. Nah, terutama seni rupa lah. Kalau mungkin seni penyanyi atau ya apa mungkin dia mendengar. Tapi kalau yang seni-seni yang kita bicarakan hari ini itu malam ini, kayaknya zaman dulu orang tua saya nggak paham. Kok jadi opo? Apa bisa hidup? Karena selalu lihat di media ya, media kebanyakan lihatnya kalau seni larinya ke situ gitu. Ya, dulu kan media sangat terbatas, hanya TVRI lah dulu. Dan saya SMA baru ada TV-TV swasta yang luar biasa kayak SCTV, SCTI itu kan setelah saya dewasa. Menarik ya Pak ya. Terus kemudian gini Pak, nah ini sekarang sudah masuk di generasi Gen Z loh. Lambat laun kan ada sebuah transisi yang luar biasa nih. Untuk hari ini gitu. Apalagi dengan adanya marak media, AI dan aplikasi banyak itu. Gimana Pak? Maksudnya gimana ketika lihat fenomena seperti itu? Fokusnya gimana? Ya fokusnya di antara kita lihat dampaknya apa? Ya lebih ke otomatis dampaknya lah dengan adanya. Itu ketat banget sekarang itu. AI itu kan luas sekali. AI di bidang apa dulu? Ya lebih secara spesifik lebih di di seni lah pastinya di situ. Pertama kita harus mengakui bahwa itu perkembangan teknologi yang harus kita terima. Kalau tidak mau kita terima, karena itu sebuah perkembangan zaman yang siapapun orang nggak bisa membendung. Kemudian ada orang meresahkan begini, AI itu akan membunuh sebagian keahlian manusia, sebagian bidang-bidang itu akan tergerus itu. Dan dicurigai lagi AI nanti akan mengalahkan seni yang otentik. Ya pasti itu larinya. Tapi saya berpikir begini, ini untuk saya perhatikan, ada gambar yang dari AI, foto dari AI, film dari AI, itu tetap ada sesuatu yang hilang. Mungkin hilang itu dari sisi rasa. Kalau visual mungkin luar biasa, karena visual itu kan teknologi itu. Tapi rasa itu kayaknya belum bisa terwakili teknologi. Rasa sense itu belum bisa diwakili oleh sains atau teknologi. Benar sih. Nah, di situ nanti saya kira masyarakat milenial atau Gen Z itu saya kira juga bisa memilah. Memilah itu artinya sehebat apapun AI itu dia akan merasakan bahwa ini meskipun kelihatan asli, mungkin dia merasakan ada yang hilang, mungkin rasa. Saya masih optimis bahwa seniman karena ruangnya adalah ruang rasa, back to sense, kembali ke rasa, itu tetap akan hidup abadi. Jadi behind the began. Jadi apapun teknologi, apapun bentuk itu tergantung siapa di belakangnya. Kalau di belakang itu seniman ya mungkin itu secara visual bagus, tapi bisa nggak menghadirkan rasa dalam teknologi itu nanti tantangan ke depan. Tapi secara originalitas tetap handmade atau penciptaan murni manusia itu tetap nanti akan
tetap akan dihargai lebih daripada yang teknologi itu. Menurut saya begitu. Oh gitu. Oke, kalau untuk di sini pertunjukan Pak, artinya itu menarik juga ya dengan adanya media ya itu. Bisa nggak kira-kira dibuat sebuah kolaborasi itu? Kalau namanya mungkin istilahnya bukan kolaborasi, artinya kolaborasi mungkin, dengan media saat ini ada misalnya gitu. Oh. Nah, sebagai mungkin elemen, sebagai elemen misal dikasih Voltron atau seperti apa gitu. Secara pertunjukan jadi lebih asik mengikuti zaman sekarang itu. Saya kira itu sudah dilakukan orang-orang teater, teman-teman saya di Australia sudah. Artinya dengan apa namanya pentas ada visual film, visual digitalisasi, visual apa namanya trik-trik bagaimana IT masuk atau konsep-konsep digital dikuatkan dalam sebuah pertunjukan teater. Saya kira sudah dilakukan banyak teman. Sudah ya. Oh, artinya itu sebagai elemen. Ya ya. Tapi kan menderek. Ya. Yang menyutradarai, ya. Yang menciptakan itu tetap hanya manusia. Ya pasti itu, tidak terlepas. Seniman, ya. Nah, seniman dihadapkan media, ya. Bukan media mengalahkan seniman begitu. Jadi media harus kalah dengan seniman sebagai elemen. Ya. Saya kira itu juga sebuah kreasi. Kreasi dan juga tantangan juga. Ya tantangan boleh lah. Tantangan itu kan dampaknya kayak ada negatifnya ya. Iya, kalau saya melihatnya dampaknya situ sih. Lihatnya itu sebuah khasanah aja lah, kekayaan media. Kekayaan media harus kita manfaatkan. Oh gitu. Asal tidak kalah dengan media itu. Kalau yang jadi masalah kalau kita tenggelam semua karena yang muncul adalah semua media, semua orangnya nggak ada. Itu kan keresahannya di sana. Terus untuk tantangannya Pak, ya sekarang lebih ke tantangannya ya. Seperti apa untuk menanggapi fenomena seperti itu dengan adanya AI? Ya sekarang sudah menjadi tantangan. Makanya kan di medsos itu banyak ditulis atau dimunculkan narasi-narasi tentang tantangan itu atau mungkin kecenderungan yang tadi saya sampaikan akan mengalahkan apa namanya kerja-kerja seni atau bidang-bidang lain akan terhilangkan, tergerus, seakan nanti dunia akan tampil AI semua. Saya kira enggak sejauh itu loh. Nanti ini kan baru permulaan, meskipun ada narasi di TikTok kalau nggak salah itu akan ada banyak elemen yang akan tergantikan oleh AI dan lain-lain. Itu boleh aja kemasan itu, tapi kayaknya ya biasa-biasa saja lah kita hadapi dengan waspada, dengan kembali ke diri kita tetap produktif, kreatif, dan bisa manfaatkan semua teknologi maupun elemen sebagai elemen sebagai bidang yang akan kita manfaatkan, bukan kita akan terpengaruh dengan bidang itu saat kita nggak ada. Karena bagi saya semuanya itu dibaliknya adalah harus kerja seniman yang mengatur. Nah, estetikanya maksud saya. Estetikanya di situ. Karena ya sendiri tidak bisa masuk di ruang-ruang itu ya. Kita nggak bisa menghindari itu. Mungkin kita ambil positifnya, mungkin ada sisi elemen karya seni kita yang membutuhkan AI. Iya sih. Mungkin kita butuh itu. Nah, bagaimana kita manfaatkan AI itu sangat bermanfaat dan sesuai dengan konteks kreasi kita, konsep kreasi kita. Bahkan lebih praktis loh Pak, artinya kalau kita mengamati di situ tuh. Kalau dulu kita zaman di belakang lagi, ini saya ngurasi banyak ya artinya. Kita nggak cuma satu sudut pandang aja artinya itu. Di dunia musik pun kena dampaknya juga. Kalau dulu label masih oke ya artinya gitu. Sekarang dengan adanya AI, itu bahkan kita per detik buat sebuah lirik, itu tinggal dikasih aransemen tuh banyak opsi pilihannya itu. Nah, seperti itu loh. Tek tinggal milih rock atau genre apapun langsung seperti itu. Apakah nanti terus kemudian dunia apa namanya pencipta dan sebagainya itu sudah mulai terkikis dengan adanya AI itu? Ya mungkin bisa timbul masalah juga ya. Tapi saya kira nanti akan ada gini. Setiap perkara itu lalu akan muncul perkara baru yang bentuknya adalah solusi. Bentuknya sesuatu perlawanan dari perkara itu. Tesis antitesis itu. Jadi saya melihat bahwa itu biar aja, karena memang itu sebuah perkembangan zaman, tidak bisa siapapun orang bisa menghalangi, karena itu sebuah global teknologi. Tapi juga nanti akan muncul teknologi baru yang melawan itu. Mungkin terus untuk dampak gitu Pak, artinya dampak ke aktingan ya, kembali lagi di keaktoran itu juga. Tadi kan kenapa di film itu, karena hubungannya dengan apa lirik dan sebagainya gitu kan. Sekarang untuk dunia keaktoran nih, misal seperti itu, seberapa dampaknya sih dengan adanya goncangan yang cukup dahsyat ini? Mungkin begini, kalau aktor itu kalau kita spesifik sekali lebih merinci mungkin dimulai dari panggung. Panggung teater. Saya kira keaktoran di panggung belum begitu terpengaruh dengan bentukan itu ya. Karena kan itu biasanya visual.
Nah, live kan beda. Beda ya. Kita bicara live. Secara feel-nya juga beda. Nah, kalau bicara live barangkali itu tadi saya sampaikan di depan tadi, elemen bisa menjadi elemen. Mungkin itu jadi film yang diambil dari AI, diolah dengan AI, jadi background sebuah teater, mungkin itu masih bisa terkait, makanya Anda menyebutkan kolaborasi tadi. Iya, oke. Tapi kalau di film sudah lama itu. Lama. Mungkin dulu namanya lebih ke apa namanya, ke animasi. Animasi gitu ya. Oke. Kalau kita lihat film-film superhero Amerika itu, entah itu Thor, entah itu Spider-Man atau Superman dan lain-lain, itu bagian besar hampir berapa persen menggunakan media itu. Kita lihat itu Hulk itu raksasa hijau. Itu jelas rekaan itu. Tapi feedback juga loh, kembali lagi bahwa feedback mental daripada pengguna AI, artinya itu di dunia seni ya, khusus seni, kita ngomong lagi di seni apa namanya, seni pertunjukan tadi, teater dan seperti itu kena dampaknya luar biasa loh Pak dengan AI itu. Kalau dulu kan masih ada apa namanya, berkomunitasan, berkumpul, terus kemudian diskusi seperti itu. Tapi dengan adanya sekarang media yang banyak pilihan alternatif seperti itu, sekarang sudah mulai terdistraksi situ. Jadi sebuah komunitas sekarang ya cuman wis, seandainya besok mau tampil ya wis tinggal mana skripnya gitu. Saya lakon tadi apa gitu. Terus tinggal besok kita take aja gitu. Sesimpel itu, sederhana itu. Tapi nggak tahu apakah kemudian metode-metode seperti itu dilakukan di apa namanya, di dunia teater itu. Saya tidak begitu bisa detail menjawab, tapi secara umum begini, ini tradisi orang berteater. Jelas orang teater tuh pertama kan akan menerima naskah, senario. Oke ya, naskah ya. Dan itu ada sikap menghayati naskah sebelum masuk peran itu. Dan itu sangat personal dan sangat live. Ya. Nah, mana fungsi AI-nya kan tidak ada di situ. Oke. Jadi kalau di fungsi proses panggung itu kayaknya masih jauh dari situ ya. Ya. Kalau elemen tadi saya bilang ya. Karena seorang aktor itu ya aktor. Ya. Tidak bisa diwakili oleh teknologi, karena dirinya kok. Namanya aktor itu kan main. Aktor itu kan seseorang. Kalau bahasa frasenya seseorang itu aktor. Ada aktor politik. Tapi aktor acting panggung atau aktor pemain itu personal juga. Dia harus punya karakter, menghayati, ada proses yang sangat detail bagaimana menjadi seorang aktor itu tidak bisa langsung jadi. Dia butuh proses. Nah, di teater itu ada proses yang tidak bisa diinstankan. Meskipun sekarang banyak teater yang mungkin kelihatan instan, tapi paling tidak seinstan teater itu ada proses. Ada proses ya, Nah, ini yang Anda bicarakan kan salah satunya juga tidak proses ya? Ya, proses instan, juga instan. Nah, masanya di mana yang ingin ditanyakan? Artinya gini, untuk meng-hire, artinya gini. Generasi sekarang ya masuk di kan ya, di generasi Gen Z, nanti anak-anak saat ini itu fenomena dengan adanya ya kan lebih mempermudah gitu. Apapun itu. Di media khususnya gitu. Tapi ketika kita mengerucut lagi misalnya membahas satu pertunjukan itu kan dampaknya luar biasa Pak. Dampak terkait, kalau dulu kan ada semacam kayak sanggar, kegiatan-kegiatan seperti maksudnya pembinaan. Lebih ke pembinaan seperti itu sih. Kalau saat ini kayaknya belum, kita ukurannya Jogja ya, ukurannya Jogja dulu. Saya nggak tahu Jakarta mungkin nggak jauh berbeda. Indonesia lah umumnya. Itu kayaknya belum begitu luar biasa pengaruh itu. Orang masih, karena gini, kecenderungan manusia, terutama manusia kita ya, itu ada budaya yang sangat kuat, ingin bertemu secara langsung lah. Itu budaya loh, yang mungkin tidak mudah digantikan oleh teknologi. Kalau komunikasi mungkin komunikasi lewat WA, bisa atau mungkin media yang lain bisa ya. Latihan naskah karena kita susah bertemu, mungkin ada beberapa proses awal, mungkin menggunakan video, menggunakan media tadi, nanti kita tetap bertemu, tetap bertemu secara live untuk merasakan apa namanya resonansi permainan, itu kan harus butuh. Tapi kan kembali lagi bahwa secara mental juga berpengaruh Pak, artinya dibandingkan dengan yang generasi dulu gitu. Anak-anak sekarang tuh ketika saya anak-anak ya, anak-anak segitu. Bukan anak-anak, era sekarang itu ada. Kalau anak kayak kecil ya, era sekarang ya. Saya kira anak sekarang itu mungkin ada perbedaan. Dari spiritnya berbeda, ruang sosialnya berbeda, ruang medianya berbeda. Dan kita nggak bisa menyamakan ruang itu dari generasi yang dulu atau generasi saya ke generasi sekarang itu nggak bisa disamakan. Tapi tujuannya mungkin sama, pencapaiannya adalah hasil. Iya, meskipun hasil nanti masih diukur lagi
bagaimana tingkat kebagusannya atau mungkin daya kreatifnya itu nanti kan masih diukur lagi. Tapi itu tetap proses bagi saya. Jadi saya cukup sedikit ingin moderatarian tidak membenarkan sana sini, tapi saya ingin mengambang aja bahwa apapun masih ada ruang untuk berproses. Anak sekarang yang dikatakan mungkin Islam gitu ya. Sekarang kita kan dari cara pandang kita yang orang zaman angkatan saya atau senior saya itu kan harus semua serba seni kayak doktrin gitu. Harus begini, harus begini. Dan itu tidak bisa sekarang jadi pembenaran. Tapi itu bisa disiasati dengan konsep yang kuat itu. Mama begini. Karena kita susah bertemu, kita latihan model begini ya. Tapi kan ujungnya tetap akan bertemu, akan mematangkan dari sisi bertemu yang tidak sepanjang zaman dulu. Oh ya pasti. Zaman dulu kan orang banyak waktu, sekarang orang tidak. Tapi durasi waktu itu mungkin akan disikapi dengan serius, disikapi dengan sangat bermanfaat di saat ada waktu ruang bertemu. Kalau umpama latihan berteater bersama-sama. Tapi tetap menurut saya tetap ada proses untuk bertanggung jawab terhadap hasil karya itu, meskipun mungkin ada kecemasan. Kok sekarang susah untuk kayak zaman dulu ada kultur pertemuan yang ketat, ada latihan yang ketat. Ya mungkin itu benar dari sisi keaktoran, tapi kita nggak bisa lagi memaksakan itu kembali ke situ. Kita harus pandai-pandai bahkan menyiasati keadaan yang memang sudah demikian. Nah, kita mampu mengolahnya dengan efektif, dengan tanda-tanda yang kita inginkan. Nah itu mau tidak mau karena itu sudah menjadi budaya. Contoh kecil begini. Dulu orang latihan teater jalan kaki sampai sanggar tuh dibela-belain sampai capek. Atau latihan dari awal nyapu dulu, ngepel dulu. Kalau sekarang udah bersih, orang sekarang kan lebih beda orang. Ya tinggal apa yang belum, itu yang didisiplinkan. Bukan harus mengulang, harus seperti dulu lari-lari dulu. Mungkin lari jadi wakil dengan lari di tempat, tidak harus karena tata ruang sosialnya udah beda. Tapi kan sebenarnya itu masuk di pondasi ya Pak. Hubungannya dengan mental juga nanti di belakangnya juga. Larinya juga di disiplinnya nanti di situ. Tapi kalau tidak dibentuk, artinya seperti itu, lambat laun dia juga akan pernah. Nah, pertanyaannya kan juga mati suri juga. Disiplin itu kan tidak sama pengertian disiplin zaman dulu dan sekarang. Kalau katanya sama, disiplin itu sama. Tapi kan polanya bisa tidak harus sama. Karena waktu yang tidak sama, pengadaan waktu terutama. Orang sekarang waktu juga sangat berbeda. Bukan pengadaan sosialnya. Kalau sekarang orang sudah punya media yang lebih komplit, ada transportasi macam-macam. Dan mindsetnya. Orang dulu itu kan, maaf ya, sangat loyal, setia terhadap ilmu, lembaga, dia sangat loyal. Kalau sekarang itu lebih fungsional. Lebih ke fungsi ya. Tapi fungsi itu apa salah tidak, karena itu ruang ekspresi dia yang bisa dilakukan itu. Karena bagi saya, setiap orang itu mesti punya tanggung jawab. Anak yang dikatakan milenial yang mungkin dikatakan sukanya instan, saya yakin dia masih punya tanggung jawab. Karena dia punya harga diri. Tanggung jawab itu kaitannya dengan harga diri, pencitraan dirinya. Mungkin dengan pola dia. Meskipun ya jangan kita bayangkan seperti yang kita jangan, ya itu mungkin yang berbeda, tapi saya masih yakin bahwa ya itulah yang bisa dilakukan itu. Tapi kalau untuk lihat di secara keaktorannya seperti apa? Pengaruhnya loh, kreasi sekarang dengan kreasi yang dulu itu. Nah, ini untuk keperan ya, artinya lebih keperan. Lebih khusus ke dunia keaktoran. Keaktorannya. Kalau dulu kan ada istilah teater aktor. Ya teater, Istilah teater aktor itu orang masuk teater itu harus menjalani proses keaktoran. Nah, namanya proses keaktoran harus prosedur, latihan vokal, ikuti metode itu ya. Ada metode, ada kalau Asdrafian, karena saya dari Asdrafi, itu harus mengenal teori Stanislavski, Richard Boleslavski, yang 6 latihan dasar itu. Apa itu? Latihan pertama. Kalau Stanislavski itu orang harus paham bagaimana memahami realisme. Dulu tuh itu menjadi bagian dari satu metodologi yang harus dijalankan setiap aktor. Tapi kan kemudian ada perlawanan dari kultur teater loh. Teater kok sulit mendukur apa-apa dukur, acting dukur itu kan. Itu kan menjadi ledekan-ledekan teman-teman yang non kita ya. Tapi karena itu adalah satu bagian dari metode. Ilmu teori kan begini, dipelajari tidak harus terikat.
Tapi kalau enggak sudah dipelajari. Daripada tidak percaya sama sekali itu. Karena itu juga dirumuskan tidak sederhana itu. Bagaimana Richard Wilafke merumuskan 6 pelajaran pertama, Wilafke bisa merumuskan tentang bagaimana rasa ekspresi psikologis. Itu kan juga prosesnya panjang. Dan karena dua orang ini kan memang hidup dari teater yang profesional, sangat profesional di eranya di Rusia. Artinya kita cuma mengadopsi bagaimana metodologi untuk diterapkan di Indonesia. Bukan meniru dia 100%, paling tidak itu mendasar bagaimana konsentrasi, eksplorasi, observasi, dan macam-macam ada yang harus dijalankan. Itu namanya dulu ada namanya teater keaktoran. Kalau sekarang teater, nah pemainnya aktor, nah tidak, itu kan sudah tidak jadi masalah. Aku nonton banyak teater itu banyak yang bukan orang teater, artinya bukan dia tidak bisa main drama, tapi bukan orang yang mengalami proses keaktoran menjadi orang teater. Oke Pak, ini jadi pertanyaan tuh. Kelihatan dari mana ketika dia itu bukan seorang aktor itu? Dilihat dari apanya? Kalau orang yang terbiasa main drama, ukurannya orang main drama dulu karena di situ dia punya hubungan ya, hubungan emosional, hubungan bidang, hubungan profesi dan lain-lain. Itu akan merasakan aktor yang bisa mempesona, ditonton itu sampai memberikan pesona, menggetarkan, geraknya sangat matang, diam tapi kuat, karakteristik. Itu kan ada proses pembentukan aktor. Tapi kalau di panggung meskipun dia pakai kostum yang bagus, berakting bagus, tapi tidak terlihat kedalamannya. Jadi kayak hampam. Nah itu tetap terasa bahwa aktor itu saya kira masih belum berproses latihan teater secara maksimal. Tapi ada barometernya loh. Setelah kita melihat ya, oh ini aktor yang memang bagus dan tidaknya. Secara barometer ada. Lebih ke apa Pak saat ini? Proses latihan tadi. Ke proses latihan gitu. Enggak, artinya kalau misalnya kita terawang lah, artinya kita nggak skop masuk di Jogja lah. Misalnya keaktoran yang lain seperti itu. Apakah juga kemudian bisa dilihat di situ? Ini loh Mas. Kalau kita melihat barang, apapun barang, itu barang yang dianggap bagus dan tidak, kita akan merasakan ketika kita sudah pakai bagus di barang ini itu biasanya ada feeling, ada rasa, ada ukuran secara interaktif kita. Itu melihat barang itu bagus, ini kurang, ini bagus. Itu secara alamiah itu orang mengalami itu. Apalagi orang yang satu bidang, orang ahli musik, mendengar orang main musik yang sama-sama pegang biola, tahu, wah ini kurang pas atau gini. Nah sama kalau orang biasa melihat keaktoran, bermain keaktoran, sebagus apapun dia merasakan bermain bagus, tapi orang yang paham drama mesti akan melihat sesuatu yang kurang. Wah ini mungkin kurang karakternya, kurang pendalaman kejiwaannya, kurang produktif aktingnya, atau kurang progresif. Ada banyak hal, ada banyak variabel yang bisa diukur. Adakah metode yang diajarkan di staff acting di situ? Ada. Makanya itu disebut metodologi 6 dasar dari Beltaf itu ada. Mungkin itu dia belum memahami secara totalitas metodologi itu, karena itu kan butuh waktu yang cukup, punya kesadaran yang betul-betul bahwa dia menjadi seorang aktor. Pertanyaan dasar kan setiap orang main drama, itu ingin menjadi aktor selanjutnya apa, cuma ingin sampai di situ aja. Nah, biasanya kalau orang yang ingin menjadi pemain aktor drama selamanya, atau dia di situ punya tanggung jawab sebagai seorang aktor, mau tidak mau dia akan menekuni itu. Kalau tiap perkembangan dia main di panggung, dia mesti akan meningkatkan kualitas itu. Pasti ada kesadaran. Sama dengan ketika kita main di panggung, ada sedikit kekurangan, kita terasa, wah aku kurang ini. Nah itu koreksi dirinya itu juga nantinya akan meningkatkan menjadi catatan pemanggung akan datang. Nah, itu namanya proses keaktoran, antaranya adalah ketika main di panggung itu. Di satu panggung lain itu ada peningkatan karena berdasarkan pengalaman itu. Tapi kalau orang main di teater atau di panggung baru sekali, bagaimana? Ya mungkin bagus lah, tapi tuntutan Anda kan bagaimana bisa mengukur. Nah, tadi saya sampaikan ukurannya itu tadi. Contoh kecil gini, aktor yang diam di panggung, aktor yang kuat, itu bisa punya pesona, hanya diam. Geraknya sangat minimalis, dia ekspresif ya. Lah kuatnya di mana? Mungkin ekspresinya, karakternya, pembentukan gesturnya, meyakinkan dirinya. Itu berarti dia mengalami suatu proses menjiwai seorang aktor yang diperankan itu sudah sangat mendalam atau sangat kuat, sangat aktor kuat. Hanya itu disebut namanya
sudah tingkat proses apa namanya persuasif gitu. Jadi kan ada istilah baru tingkat aktif, baru bermain teater, agresif, baru respon, terus progresif, baru dia bisa menyuruh, bisa. Nah, pada tingkatan terakhir adalah dia bisa persuasi, bisa sangat menjadi dirinya lah. Bagus loh Pak, artinya metode seperti itu. Artinya bisa melatih antara motorik kanan sama kiri ya. Harapan saya gini Pak, artinya itu. Ada tempat nggak sih kira-kira untuk teman-teman yang pengen belajar teater lebih mendalam itu? Karena sekarang itu sudah mulai terkikis artinya itu. Di ruang-ruang itu sekarang sudah banyak dikuasai dengan media itu. Mungkin kalau misalnya ada di Sanggar mana, terus kemudian dari teman-teman atau yang mungkin pengen berlatih teater secara mendalam itu, atau mungkin Mas Raffi sendiri punya program di situ kan, siapa tahu kan, nggak ngerti juga kan. Ya sebenarnya kalau kita melihat satu kelembagaan atau grup atau paguyuban atau namanya organisasi itu di Jogja banyak. Cuma sekarang ini kan kelompok teater kan sangat banyak, tapi kadang-kadang tidak terpagar. Maksudnya tidak terpagar itu begini, dulu kalau bengkel teater, teater alam atau teater mana, itu anggotanya ada di situ. Kalau sekarang teater A semuanya sama dengan teater B, namanya teater A beda, orangnya sama. Ya, benar. Dulu waktu saya pernah magang di tempatnya Teguh Karya, si Sanggar teaternya Teguh Karya. Itu orang yang pernah masuk teaternya Arifin Senur, teater kecil itu. Saya nggak sebut namanya karena ini etik. Dia ada masalah lari ke teater populer. Itu di tempat Pak Teguh nggak diurus. Artinya nggak diurus? Dia nggak mau menerima orang pelarian yang dari kelompok lain. Loh, seandainya dia membutuhkan kantoran di situ terus gimana? Nah ini etika, jadi Pak Teguh masuk di etika. Ya. Kemudian anak itu punya mental, berarti mental melarikan, mental yang tidak kuat menerima proses teater di sana barangkali. Dan itu nanti menjadi perkara baru. Kecuali nanti ada komitmen tertentu ya, mungkin ditemukan, terus ya saya mau belajar ilmu yang lain di luar teater kecil ke teater Pak Teguh, Steve, mungkin itu lain. Tapi dulu itu pagar-pagar kelompok itu menjadi bagian nama teater itu. Artinya malah dibatasi, artinya salah berkembang kesenian gitu. Kalau orang menyebut teater populer, Teguh ya, atau teater namanya Sanggar Seni dan Film waktu itu namanya orang-orang itu tokohnya. Nama-nama itu miliknya teaternya Pak Teguh. Kalau yang bengkel nama itu, teater alam nama itu pagar. Pagar itu artinya kelompok itu berkaitan dengan isinya. Kalau sekarang ini kan teaternya A, pemainnya bisa dari mana saja. Misalnya kebutuhan talent, apakah nggak bisa dikolaborasikan? Tetap makanya saya kan bilang itu bisa saja tidak ada masalah. Cuma kan bahwa di situ kan ibarat sebuah dapur. Tiap ini loh. Teater kan sebuah penciptaan ruang kreatif dalam bentuk dramaturgi lah, gambarnya gitu. Dan setiap drama itu disebut teater A, teater B kan ada konsep yang berbeda-beda. Kalau Pak Arif Senur dia senang teater kerakyatan, kalau dia teater bed. Nah, kalau Pak Teguh dia lebih senang teater yang realis. Artinya kan ada konsep-konsep yang berbeda. Artinya itu yang menjadi nama dia keluar dan teater dia muncul karena alirannya itu. Ini ketika Tong itu, teater saya dengan kontemporernya. Artinya ketika itu menjadi label, itu artinya pagar. Pagar itu ya. Artinya dapurnya. Nah, orang-orang di dalam itu adalah estetikawan yang menggarap estetik seni di dalamnya menjadi satu bagian pementasan. Gitu. Nah, kalau tadi saya sampaikan, sekarang banyak teater, namanya orangnya bisa saja ke sana kemari. Jadi bukan lagi teater aktor. Teater aktor dia tidak berproses tadi saya sampaikan dan proses keaktoran yang sangat idealis gitu. Dia berproses betul. Dan secara kelembagaan dia juga tidak memegang bahwa aku dari teater ini, suka duka aku harus tegak di teaterku. Di teater yang ada nama yang saya miliki. Keras ya. Kalau dulu begitu. Saklek banget ya. Sebuah ketakutan juga artinya itu. Bukan ketakutan gini lah. Jangan-jangan kan kerja kolektif menjadi satu. Iya, satu kesatuan, jadi bagian satu kesatuan. Beda kalau lukis kan individual. Iya. Nah, menjadi sebuah karya itu kan dari kolektif orang itu. Nah, orang itu ya dipagari. Dulu sampai ada istilah ini hanya anekdot aja guyon.
kadang kita nggak boleh nonton pelatihannya teater yang lain. Karena kita keluar harus tampil berbeda. Jadi dulu ada teater tuh punya ramuan masing-masing. Makanya kelompok dulu militan-militan. Karena memang sudah dibentuk bahwa kamu teater ini harus setia di sini. Ada sumpah prastianya macam-macam. Wah, itu loh Pak. Nah kalau sekarang kan teater fungsional aja. Orang bermain teater di bawah sana, di bawah sini. Nah pertanyaan apa itu salah? Tergantung kita mau bicara salah benar di mana. Kalau seni ya tidak bisa dikatakan salah benar. Saya lebih menyebut itu ya, lebih ke luwes sih menurut saya itu. Tapi saya bayangin aja, anak-anak dunia saat ini kalau misalnya masih mengikuti metode atau pola yang lama seperti itu, justru membuat sebuah kesakitan dan ketakutan juga. Wah, aku misal di sana ojo-ojo mengtingin ini, terus ojo-ojo seperti itu. Padahal ya bagus tujuannya juga untuk mengkerut sebuah komunitas di situ. Ya memang tadi saya bilang bahwa yang tidak bisa dilawan adalah perkembangan zaman. Ada tradisi yang tumbuh di situ. Jadi tradisi anak sekarang itu ya masuk di teater sana untuk nyari pengalaman, nanti pindah lagi teater yang lain untuk nyari pengalaman atau ingin merangkum semua ilmu, jadi kan nantinya dia akan membentuk teater baru. Itu juga banyak seperti itu. Tapi itu kalau dulu tidak semudah itu. Jadi kalau saya dulu latihan masuk teater alam waktu pernah itu. Ya. Itu tiga bulan saya nggak boleh ngomong, nggak boleh bertanya, pokoknya ikuti aja latihan, nggak usah bertanya, resapi semua. Dan sekarang apa mau? Jadi tradisi-tradisi itu mestinya punya dasar, punya dasar. Tiap guru itu punya dasar melihat anak buahnya loh. Ini anak ini harus tak didik begini, karena guru kan sangat terbiasa menghadapi berbagai anak. Nah, itu cara mendidiknya itu seperti itu, bermacam-macam. Ada yang tiap hari suruh lari-lari, nyapu, itu hanya untuk mendisiplinkan bahwa itu langkah awal biar kamu punya komitmen bahwa bidang yang kamu tekuni di teater tidak mudah seperti yang kamu bayangkan. Jadi dulu tuh masuk seni itu mesti ada bayangan sulit, pakai ngeri ya. Berat dulu. Aku ini masuk di berat. Gitu. Kalau sekarang kan kayaknya enjoy aja. Enjoy lah. Karena orang sekarang mau dikerasi ya pada lari itu. Itu Pak Mahmud luar biasa nih. Aku dikasih durasi yang memang sedemikian rupa adanya. Jadi kita besok mungkin ada waktu lagi untuk bisa kita sering-sering di di part berikutnya gitu. Siap. Mungkin ada mau disampaikan sama generasi milenial hari ini atau Gen Z itu. Tapi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab secara langsung bahwa apakah ada ruang teater atau belajar teater yang bagi orang. Oh iya sih benar. Kalau di Asrafi itu teaternya ada. Teman-teman silakan bisa bergabung dengan teater Asrafi. Baik. Saya kira sudah banyak itu teman-teman kita selalu menampung anak-anak muda ya. Namanya itu setiap kita pentas selalu ada. Kita kasih ruang sebanyak-banyak di situ, sesuai dengan kebutuhan. Yang memang yang agak berkurang itu proses berlatih. Kalau dulu itu tanpa ada pentas, itu ada proses berlatih. Tradisi berlatih tidak harus ada pentas. Dulu itu teater bisa mengatur jadwal itu. Ya. Kalau sekarang, apa mungkin tidak ada rencana pentas berlatih? Itu juga tantangan. Iya, tantangan juga. Itu bisa juga karena kesibukan, karena menganggap teater, sesulit itu saya rasa sulit itu nanti kalau ada naskah tak apal kisah. Itu juga bisa punya alasan itu. Tapi kita kembalikan ke kita masing-masing, siapa yang bisa manfaatkan apa yang tadi saya sampaikan, itu juga akan bermanfaat buat dirinya. Iya, bagus. Yang tidak, saya juga tidak mengatakan mungkin itu buruk. Mungkin dengan yang sedikit waktu, tapi dia serius. Iya, oke. Satu hal lagi perlu saya sampaikan bahwa ketika saya belajar teater, kalau di Asrafi saya lebih banyak memahami teori ya, dan tradisi-tradisi keaktoran yang secara total. Tapi kalau tradisi langgaran, saya pernah ikut di teater alam ya. Itu bahwa latihan itu kan cukup hanya waktu berapa kali di dalam pertemuan. Iya. Sebenarnya berlatih teater yang paling banyak keseharian kita. Oh, lebih keseharian ya. Kesadaran menjadi aktor tuh kita wujudkan keseharian kita. Mama kita lagi berjalan itu kita seakan-akan sedang berakting. Ya. Bukan over ya. Pada langkah saya begini. Contoh kecil. Bagaimana aku melangkah tidak pakai tas, berbeda kalau aku melangkah tidak pakai jaket, berbeda aku melangkah kalau pakai jalan jepit, nyaker, itu bagaimana merasakan gerak tubuh kita, itu ada penghayatan tersendiri. Aktivitas sehari-hari ya. Itu kemudian ketika kita nunggu di ruang tunggu, bagaimana duduk kita, itu juga itu ruang latihan yang sangat banyak. Ya. Jadi latihan ketika kolektif latihan itu hanya menentukan tentang keputusan-keputusan yang ingin disampaikan dalam pemanggungan atau dasar-dasar tertentu yang ingin ditingkatkan. Tapi keseharian itu adalah proses latihan yang sangat cukup waktunya.
Ya, oke. Makanya dari seorang aktor tuh hidupnya sebuah latihan, sebuah proses. Proses ya. Nah, itu menurut saya yang perlu kita ingatkan kembali bahwa kalau seorang aktor kesehariannya berproses. Untuk syaratnya tadi Pak, artinya kalau misalnya ada teman-teman sendiri yang misalnya mau pengen berlatih di Asrafi, kantornya di mana sekitar itu? Ya bisa di sini bisa dimonggangi di podcast ini kita bisa lewat Mas Doni Asman itu. Karena di sini di Asrafi kan ada divisi teater. Oke ya. Ada divisi film. Tapi kalau teater ya ada yang ngurus sendiri. Kalau saya kebetulan di Asrafi itu sekjen yayasan ya. Jadi saya lebih ke semua program yang menghandle, tapi divisinya itu sudah ada. Jadi saya kira kalau teman-teman juga sudah tahu, kalau yang non Jogja silahkan berhubungan sama kami, nggak apa-apa. Ada syarat tertentu nggak Pak? Artinya dari usia berapa terus kemudian? Oh nggak ada. Berarti tanpa batasan berarti? Oke, baik. Artinya kalau sedang ingin berlatih, tapi kalau ingin menjadi satu pemeranan kan tergantung naskah itu naskah apa. Oh gitu. Dalam waktu dekat Pak, ada program atau proyek nggak untuk teman-teman Asrafi sendiri? Atau di mungkin tahun ini ada satu tapi masih belum saya sampaikan, tapi yang lebih dekat ini biasanya lebih ke bidang sastra ya. Oh sastra. Nah, ini kita mau mengadakan launching puisi penyair Asrafi dalam waktu dekat ini, mungkin bulan Agustus. Bisa di siapa Pak sastra sendiri untuk penyair? Penyairnya siapa aja, termasuk siapa aja? Ya salah satunya saya. Oh baik. Arman Kamble, Pak Arif Susilo, Dordio, Aksen Haryono, Durinani Kandaru, Ana Ratri, terus Greg Usanta, Tommy Faisal Alim, saya kira banyak. Maaf yang tidak saya sebutkan ya. Artinya di luar itu bisa nggak Pak, ada kesempatan nggak artinya untuk generasi baru ini? Saya itu misalnya ada berapa karya sastra yang akan launching ini kebetulan yang sedikit senior ya? Sedikit romantis. Oh, sedikit romantis. Itu gini, yang satu alumni. Oh, satu. Meskipun berbeda angkatan. Jadi kita ingin mengukur bahwa Asrafi tidak semua ada bicara tentang film, bermain film, menggarap film, teater, tapi juga di dalam Asrafi itu ternyata banyak sastrawan dan banyak penyair. Ngangkat isu apa rencana itu? Bebas saja kita. Bebas saja. Yang jelas nama antologinya Senandung Angin. Senandung Angin ya. Tanggal belum pasti. Agustus ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya ini. Saya tidak bisa berharap, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah manfaat untuk generasi mendatang. Karena ruang seperti inilah yang mungkin bisa memberikan sebuah dokumentasi untuk next berapa tahun ke depan untuk generasi. Siap. Harapan saya mudah-mudahan diberikan kekuatan sehat dan tetap berkarya. Amin. Harus selalu sehat dan kreatif. Karena itu luar biasa. Baik, di Kimbolo Jomdoso di Kuasa Kumrosa.